Lanjutkan dari ke uji normalitas, terus multikolinearitas, dan terus juga heteroskedastisitas. heteroskedastisitas, terus sama autokorelasi. Nah, di sini saya sudah masukin data yang tertera. Nah, di sini tuh ada total dari X1, total dari X2 sama total dari Y. Nah, kita langsung masuk ke uji normalitas. Terus analyze, regression, linear, terus Habis itu X, Y, Y total di dependent, yes. X1, X2 di independent, habis itu statistik. Statistik, kita pilih yang deskriptif, terus collinearity diagnostik, terus habis itu sama dari Bin Watson. Ini juga Continue enggak? Oh enggak. Case diagnostik ya enggak? Enggak, berarti langsung continue. Habis itu Terus plots. Spread ini kita masukin ke X, yang resetnya kita masukin ke Y. Terus histogram kita centang, normal probability plotnya kita centang. Continue, terus yang save, under standard. Yang residuals yang di under standard. Terus habis itu udah itu aja ya. Nah, oke kan? Nah, di sini bisa lihat ya datanya. Kita lihat datanya dulu. Bisa udah apa loh dia? Nah, ngomong. Nah, ini benar Instagram itu kita lihat dari bentuk lonceng. Bentuk loncengnya. Kalau di sini sama berarti di sini normal. Dia udah normal. Terus? Yang kedua, karena di sini lurus titik-titiknya itu ada di garis, berarti normal. Menempel di garis normal. Di sini titik-titiknya tidak menyebar kemana-mana, ada di daerah garis, berarti juga normal. Terus habis itu sekarang ke Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke multi. Nah, itu tadi kita buka convenience dulu, guys. Nah, kita buka convenience itu, ntar muncul data convenience nih begini nih. Nah, di sini ada collinearity statistik ya, guys ya. Nah, terus habis itu kita ngelihat dari mana tadi penjelasannya? Nah, jika lebih besar dari 0,10 untuk toleransi, kita lihat toleransinya, tidak terjadi multikolinear. Nah, ini sudah lebih ya guys, karena di sini ada 0,617, yang artinya sudah melewati 0,10. Kemudian patokan patokan PIV. Nah, sekarang kita lihat yang PIV. Patokannya itu 10,0, tidak terjadi multikolinear. Nah, kita lihat. Nah, kan ini udah lebih, yang artinya sudah terjadinya tidak terjadi apa namanya? Tidak terjadi. Iya, kurang patokan kurang dari 10,0 berarti tidak terjadi multikolinear. Tapi ini lebih ya? Ini kurang. Ini kurang ya? Berarti diterima. Datanya. Nah, terus kita lanjut ke uji autokorelasi. Di sini kita langsung ke transform. Terus compute variable. Terus X1. Apa nih? Tulis RES. Pakai gede. RES terus underscore 2. Terus X1 nya kita masukin all. Terus ABS nya kita masukin, terus tuh 2 kali. Ini under standard residual ya. Iya. Gini kan bener kan ya? R1 terus. Nah, terus habis itu ABS. Setelah ABS-nya itu underscore. Gimana nih? Tak bisa. Nah, terus
Ini. Oh, ditulis res. Ditulis apa nih res? Res 2. Udah saja. Terus habis itu oke. Nah, terus habis itu analyze kita bagian regression. Terus Habis itu linear, statistik. habis itu regression, regression coefficient yang harus estimate. Terus habis itu tabel, deskriptif. Terus deskriptifnya kita hapus, guys. Nah, terus habis itu collinearity-nya, diagnosisnya dihapus, Darwin-Watson juga dihapus. Terus continue. Habis itu plot. Terus spread-nya ya? histogramnya dihapus, Histogramnya dihapus, normal probability-nya dihapus, habis itu continue, save. Yang under standarnya dihapus tapi diganti ini ya, pakai standardized ya? masih tetap. Tetap ternyata, guys. Continue. Continue. Terus oke. Terus habis itu kita ke koefisien, guys. Nah, habis itu kita ngelihat dari asymmetric ya. Mana sih? Oh, dari Darwin-Watson. Nah, di sini kita dari Darwin-Watson DL-nya itu 1,5274. Ini kita cari sesuai dengan responden kita yang 63 sama DU-nya 1,6581. Nah, terus habis itu ada perhitungannya, guys. Nih, pertama N sama dengan 63, D sama dengan 1,501. Terus DL-nya 1,5274, DU-nya sama dengan 1,6581. Nah, 4 dikurang DL sama dengan 4 kurang DL kurang 1,5274 sama dengan 2,4726. Terus 4 kurang DU sama dengan 4 dikurangi 1,6581 sama dengan 2,3419. Hasil uji autokorelasi jadinya DU lebih besar daripada D sama dengan 1,6581. Lebih besar dari 1,501. HO-nya ditolak. Terus D lebih kecil daripada 4 kurang DU sama dengan 1,501 lebih kecil daripada 3.419. HO-nya diterima, maka HO-nya itu diterima. Iya, baik, sekian, guys. Dari uji apa tadi? Kita normalitas, terus multikoliniaritas, heteroskedastisitas, sama autokorelasi. Terima kasih, guys. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deliza Syafitri akan melakukan uji validitas dalam SPSS. Nah, di sini saya sudah ada data yang sudah saya kumpulkan dari responden saya sebanyak 64 responden. Nah, di sini saya akan melakukan uji validitas. Nah, ketika disalin dari spreadsheet itu nanti dia masih berbentuk desimal, guys. Nah, kita gimana biar nggak berbentuk desimal kayak gini, yaitu kita ke variable view, habis itu kita namain dulu nih X1, X2, X3, X4, X5. Nah, kita bikin dulu per 5-nya, baru ntar dibikin total. Terus desimalnya kita nolin, measure-nya kita scale, gitu. Terus analyze. Pas analyze itu kita pilih correlate, terus bivariate. Terus kita masukin kan ke dalam sini correlation-nya coefficient, Pearson, test of significance-nya two tail, flag significant correlation-nya dicentang, terus kita pilih oke. Nah, di sini kalau misalnya udah di sini sudah ada hasilnya, terus kita matokinnya gimana caranya? Yaitu kita matokinnya dari distribusi
nilai R. Sebentar guys. Nah, distribusi nilai R table signifikansi 5%. Nah, karena responden saya itu 64 orang, jadi kita matokin nilai ke 60. Nah, di sini signifikan yang 5%-nya 0,254 yang artinya nomor-nomor hasil dari tes saya itu harus di atas 0,254. Nah, di sini bisa dilihat kalau misalnya di sini data saya sudah valid, sudah di atas 0,254. Kemudian lanjut ke uji correlation. Uji reliabilitas. Nah, pertama kita buka analyze, terus kita buka scale, terus kita ke reliability analysis. Nah, sudah saya masukkan X1, X2, X3, X4, X5 karena kita ngitungnya per 55 ya guys ya. Terus kita ke statistik, kita centang scale if item delayed, terus habis itu di continue, habis itu kita oke. Nah, di sini sudah ada nilai 0,751 yang artinya data saya valid. Terus kita ngelihat bisa bacanya data saya yang data saya real ini itu dari mana? Yaitu dengan 0,751 ini kita lihat dari 0,05. Kalau misalnya lewat dari 0,05 itu datanya tidak real gitu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Siti Rosifa. Saya kelompok terakhir dan rekan saya bernama Delisa Sapitri. Di sini kita akan menjelaskan tentang beberapa uji dari banyaknya beberapa uji dalam SPSS, di mana dengan menggunakan SPSS ini banyak cara dengan menggunakan SPSS ini sangat membantu kita dan memudahkan kita dalam mengerjakan skripsi. Yang awal pertama, kita buka file yang telah kita lakukan. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji linear berganda sederhana. Gimana? Bentar ya guys, masih loading banget. Nih, di sini udah data-data. Habis itu kita klik X1 total, kita copy semuanya. Kita copy semuanya. Kelewat.
kita Ctrl C, habis itu buka SPSS lagi, ke SPSS, maaf ya guys, di sini banyak kendalanya, mungkin jaringannya mendukung, jadi agak lambat terlalu guys di sini. Di sini aja ada no dataset, habis itu di close. Di sini ada tampilan kayak gini. Kita buka ke variable view. Kita tulis di sini di name hex 1 total, terus bawahnya x2 total, dan juga y. Kita kembali lagi di sini ada desimalnya, kita ganti 0 agar mempermudah kita. Di sini juga diganti 0. Habis itu minsernya itu diganti scale juga, dan juga scale. Setelah diubah semua, kita kembali ke data view. Total yang tadi kamu copy, kita taruh di sini. Terus kita mencari yang kedua. Ini. Total yang kedua itu X2. Di sini variable X kedua, di sini kan ada dokumen. Kita copy dulu. Copy, habis itu kembali ke SPSS lagi. Kita taruh di X2. Habis itu kita ke Y-nya. Total X-nya. Copy seperti biasa. Setelah terkumpul semua nilai-nilainya, kita buka analis. Habis analis, kita itu ke regression. Habis regression ke linear. Linear. Di sini ada bagian dependen sama independen. Dependen ini di atas, X sama X1-nya di sini, X2-nya di sini. Habis itu klik OK. Muncul data-data di sini. Di sini kita akan menjelaskan tentang yang ANOVA. Apabila nilai SIN ini lebih besar daripada 0,05, maka variabel X tidak ada pengaruh terhadap variabel Y. Apabila SIN-nya lebih kecil dari 0,05, maka variabel X-nya mempengaruhi variabel Y. Mungkin saya bisa menjelaskan kepada teman-teman. Di sini variabel aku itu lebih kecil daripada 0,05, maka variabel X-nya itu mempunyai pengaruh
kepada variabel Y. Habis itu kita bisa simpan karena saya udah menyimpannya.